Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi ke-12, yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan. Kami, Umi Raihani, Muhammad Fajar, Aura Rizky, Lara Juta, Siti Nur Faidah, Askia Rahma, Firman Ulinuha, dan Verina Canifatul Arifah. Yang pertama, nilai bisnis yang meningkatkan pengambilan keputusan. Perusahaan telah mengidentifikasi sejumlah keputusan penting di mana investasi sistem baru dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Meskipun nilai untuk memperbaiki keputusan tunggal mungkin kecil, meningkatkan ratusan ribu keputusan kecil menambah nilai tahunan yang besar untuk bisnis ini. Selanjutnya, tipe keputusan. Tipe keputusan ada 3. Yang pertama, keputusan tidak struktur. Keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Kedua, keputusan terstruktur, yaitu sifatnya berulang dan rutin, dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya. Ketiga, keputusan semi terstruktur. Keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Proses pengambilan keputusan. Kira-kira langkah apa saja yang diambil dalam pengambilan keputusan? Jadi, dalam mengambil keputusan ada 4 langkah. Yang pertama, yaitu kecerdasan, terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Yang kedua, rancangan, melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga, pilihan, memilih alternatif solusi yang ada. Keempat, implementasi, membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Selanjutnya yaitu manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Dalam hal ini, saya akan menerangkan tentang tanggung jawab manajer, model manajemen, dan peran manajer. Tanggung jawab manajer terdiri dari mengambil keputusan, membuat laporan, dan menghadiri rapat. Model manajemen ada 2, yaitu klasik. Model ini menjelaskan tentang fungsi manajerial secara formal, tetapi tidak menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci. Yang kedua yaitu perilaku. Ketika perilaku para manajer terlihat menjadi kurang sistematis, lebih informal, kurang efektif, lebih reaktif, dan kurang terorganisasi. Peran manajer ada 3, yaitu antar pribadi, informasi, dan pengambilan keputusan. Peran antar pribadi, para manajer bertindak sebagai pemimpin, memberikan motivasi, nasihat, dan mendukung bawahannya. Dan juga manajer bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkatan dalam organisasi. Yang kedua yaitu informasi. Manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi, menerima informasi terkini yang konkret dan disampaikan kepada karyawan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manajer bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusahakan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul, mengalokasikan sumber daya kepada para staf, dan menegosiasikan konflik dan menjadi penengah. Selanjutnya itu keputusan dalam dunia nyata. Di sini ada 3 alasan utama pengambilan keputusan, yaitu kualitas informasi, penyaringan manajemen, dan budaya organisasi. Apa sih itu semua? Penjelasannya ada di slide berikutnya. Ini 3 alasan utama. Yang pertama yaitu kualitas informasi. Keputusan berkualitas tinggi memerlukan informasi berkualitas tinggi. Filter manajemen. Bahkan dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, seberapa manajer membuat keputusan yang buruk. Yang kedua, penyaringan manajemen. Manajer menyerap informasi melalui serangkaian filter untuk memahami dunia di sekitar mereka. Manajer juga memperhatikan selektif, fokus pada beberapa jenis masalah dan solusi. Yang ketiga, organisasi inersia dan politik. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk bertindak tegas.
ketika lingkungan berubah dan bisnis perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan. Kekuatan kuat di dalam organisasi menolak membuat keputusan yang meminta perubahan besar. Keputusan yang diambil oleh perusahaan sering mewakili penyeimbang berbagai kelompok kepentingan perusahaan daripada solusi terbaik untuk masalah ini. Pengambilan keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi. Saat ini, banyak keputusan yang dibuat oleh organisasi tidak dilakukan oleh para manajer atau manusia manapun, tetapi oleh metode atau cara yang otomatis lewat sebuah program yang dapat membuat keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis serta berkembang besar. Apa yang membuat pengambilan keputusan berkecepatan tinggi otomatis ini mungkin adalah algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan. Algoritma komputer. Algoritma adalah logika, metode atau tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma juga dapat diartikan sebagai urutan langkah secara sistematis dan logis. Komputer adalah alat elektronik untuk mengolah data dengan menggunakan program tertentu untuk menghasilkan informasi. Fungsi komputer adalah untuk pengolahan data atau yang disebut dengan data proses. Proses dari pengolahan data dengan menggunakan komputer disebut sebagai pengolahan data elektronik. Di dalam komputer, terdapat bagian yang disebut dengan software. Perangkat lunak inilah yang merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan bagian dari komputer. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma. Yang pertama, logika prosedur pada algoritma harus cukup mudah dipahami nalar manusia. Kedua, validitas prosedur pada algoritma dapat ditelusuri dengan mudah. Yang ketiga, tidak menimbulkan kerancuan interpretasi bagi orang lain. Yang keempat, prosedur pada algoritma harus cukup mudah dikonversi ke program komputer. Yang kelima, prosedur pada algoritma tidak terpengaruh atau tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Contoh metode pengambilan keputusan perangkat lunak. Pertama, metode pengacaan indeks teragregasi. Yang kedua, proses hierarki analitik. Yang ketiga, proses jaringan analitik. Yang keempat, DAX. Yang kelima, eliminasi dan pilihan yang mengekspresikan realitas. Yang keenam, mengukur daya tarik dengan teknik evaluasi berbasis kategorikal. Yang ketujuh, interferensi kualitas global multi-atribut. Yang kedelapan, metode organisasi peringkat prevensi untuk evaluasi penggayaan. Yang kesembilan, pendekatan penalaran bukti untuk MCDM di bawah ketidakpastian hybrid. Kesimpulan, pada dasarnya, kecerdasan, desain, pilihan, implementasi yang merupakan bagian dari proses dalam pengambilan keputusan ditangkap algoritma perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi permasalahan, merancang suatu metode untuk menemukan suatu solusi, mengidentifikasi kisaran perpecahan yang dapat diterima, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Secara jelas, dengan manusia keluar dari suatu lingkungan, dengan sejumlah kepedulian yang perlu diambil untuk memastikan operasional yang tepat bagi sistem-sistem tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi organisasi dan manusia. Dan bahkan, perangkat lunak tersebut memiliki usaha perlindungan tambahan yang bijaksana untuk mengamati perilaku dari sistem-sistem tersebut dan meregulasikan kinerja Intelligent business. Apakah yang dimaksud dengan intelligent business? Yaitu istilah yang mengacu pada sistem, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang biasanya berupa summary yang mudah dibaca, komprehensif, dan akurat yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa juga untuk memonitor operasional dalam instansi atau perusahaan dengan tujuan membantu para pengambil keputusan agar dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. Pemasok intelligent business.
5 pemasok terbesar dari produk-produk perangkat lunak dan perangkat keras yaitu Oracle, SAP, IBM, Microsoft, dan SAS. Menurut International Data Corporation, intelijen bisnis global dan pasar analisis adalah sebesar US$35,1 miliar pada tahun 2012 dan diharapkan untuk mencapai US$50,7 miliar pada tahun 2016. Hal ini menjadikan salah satu segenap pertumbuhan paling cepat dan paling besar di perangkat lunak. 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus berurusan dengan kedua data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, contohnya perangkat mobile dan internet. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Yang mendasari business intelligence adalah sistem database yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Ketiga, business analytics toolset. Satu set perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh para manajer. 4. Pengguna manajerial dan metode. Hardware intelijen bisnis hanya secerdas manusia yang menggunakannya. Manajer memaksakan agar pada analisis data menggunakan berbagai metode manajerial yang mendefinisikan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Kelima, pengiriman platform MIS, DSS, ESS. Hasil dari intelijen bisnis dan analisis disampaikan kepada manajer dan karyawan dalam berbagai cara tergantung pada apa yang mereka perlu tahu untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, 6. Antarmuka pengguna. Bisnis orang tidak lagi terikat pada meja dan meja-meja. Mereka sering belajar lebih cepat dari representasi visual data daripada laporan kering dengan kolom dan baris informasi. Saya Verina Canifatul Arifah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang intelijen bisnis dan kapabilitas analitis. Intelijen bisnis dan analitis bisnis menjanjikan untuk mengirimkan informasi dengan tepat, hampir mendekati real-time kepada para pengambil keputusan dan alat bantu analitis, membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Ada 6 fungsionalitas analitis. Siapa yang menggunakan intelijen bisnis dan analitis bisnis? Yang pertama, para eksekutif senior. Yang kedua, para manajer menengah dan para analis. Yang ketiga, para karyawan operasional akan sejalan dengan para pelanggan dan para pemasok. Laporan produksi. Analitis prediktif menggunakan analisis statistik, teknik penelusuran data, data historis, dan asumsi mengenai kondisi pada masa mendatang. Analisis data besar untuk menganalisis jumlah pelanggan online dan dalam gerai yang sangat besar. Visualisasi data, analitis visual, dan sistem informasi geografis. Yang sudah dijelaskan pada video berikut. Strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas BI dan BA. Terdapat 2 strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas BI dan BA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Rizky Akmadina Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan dalam intelijen bisnis.
Pemilihan dalam intelijen bisnis ini terbagi menjadi 3 materi, yaitu yang pertama, dukungan keputusan bagi manajemen operasi dan manajemen menengah. Yang kedua, dukungan keputusan bagi manajemen senior, balance scorecard, dan metode manajemen kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah sistem dukungan keputusan kelompok atau GDSS. Kemudian di sini saya bertugas untuk lebih memaparkan salah satu materi, yaitu dukungan keputusan bagi manajemen operasi dan manajemen menengah. Manajemen operasional dan menengah umumnya dituntut untuk memantau kinerja aspek-aspek utama bisnis di suatu perusahaan. Sebagian besar keputusan yang mereka buat cukup terstruktur. Sistem informasi manajemen biasanya digunakan oleh manajer menengah untuk mendukung jenis pengambilan keputusan, dan keluaran utamanya adalah serangkaian laporan produksi rutin berdasarkan data yang diambil dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasari perusahaan atau yang disebut TPS. Semakin banyaknya manajer menengah menerima laporan ini secara online di portal perusahaan dan dapat mengajukan pertanyaan secara interaktif untuk mengetahui mengapa kejadian tersebut terjadi. Untuk menghemat lebih banyak waktu analisis, manajer beralih ke laporan pengecualian yang menyoroti hanya kondisi luarnya saja. Seperti kapan kuota penjualan untuk wilayah tertentu berada di bawah tingkat yang diantisipasi, atau karyawan yang telah melampaui batas pengeluaran mereka dalam rencana perawatan gigi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dukungan keputusan bagi manajemen senior, yang pada khususnya balance scorecard atau kartu skor berimbang, dan metode manajemen kinerja perusahaan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Tujuan sistem pendukung eksekutif ISS adalah untuk membantu manajer eksekutif tingkat C memutuskan perhatian pada informasi kinerja yang sangat penting yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan kesuksesan perusahaan. Ada dua bagian untuk mengembangkan ISS. Pertama, Anda memerlukan metodologi untuk memahami secara tepat apa itu informasi kinerja yang sangat penting untuk perusahaan tertentu yang dibutuhkan eksekutif. Dan kedua, Anda perlu mengembangkan sistem yang mampu menyampaikan informasi ini kepada orang yang tepat secara tepat waktu. Saat ini, metodologi utama untuk memahami informasi penting yang dibutuhkan oleh eksekutif perusahaan disebut metode balance scorecard. Kinerja pada setiap dimensi diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran yang diusulkan oleh manajemen senior untuk memahami seberapa baik kinerja perusahaan sepanjang dimensi tertentu. Metodologi manajemen populer lainnya yang terkait erat adalah manajemen kinerja bisnis, Business Performance Management atau BPM. Awalnya didefinisikan oleh kelompok industri pada tahun 2004, dipimpin oleh perusahaan yang sama yang menjadi sistem perusahaan dan database seperti Oracle, SAP, dan IBM. BPM mencoba untuk secara sistematis menerjemahkan strategi perusahaan, misalnya diferensiasi produsen berbiaya rendah, pertumbuhan pangsa pasar, dan lingkup operasi menjadi target operasional. Data perusahaan untuk ISS kontemporer dipasok oleh aplikasi perusahaan yang ada, perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen rantai pasokan, dan manajemen hubungan pelanggan. ISS juga menyediakan akses ke layanan berita, database pasar keuangan, informasi ekonomi, dan data eksternal yang dibutuhkan eksekutif eksternal lainnya. ISS juga memiliki kemampuan trial
breakdown yang signifikan jika para manajer memerlukan tampilan data yang lebih rinci. Halo teman-teman, saya Lara Duta NIM 1910102108 akan membahas materi mengenai sistem pendukung keputusan kelompok. Baik, langsung saja. Apa itu sistem pendukung kelompok? Yang perlu teman-teman tahu, sistem ini merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi, dan sistem pendukung keputusan kelompok yang memberikan penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Dan di sini ada beberapa jenis sistem pendukung keputusan kelompok. Yang pertama ada diskusi room. Ini merupakan kelompok kecil yang dalam pertemuannya bisa diisi 3-24 orang. Kemudian ada local area discussion network yang sebuah juga kelompok kecil juga, tapi anggotanya tersebar tidak berada dalam satu tempat yang sama. Ketiga ada sidang legislatif. Ini hampir sama dengan diskusi room, bedanya di sidang legislatif ini skalanya sudah besar yang diisi 50-100 orang. Dan yang terakhir ada computer managed konferensi. Ini untuk sebuah kelompok besar yang tersebar secara geografis, tidak jauh berbeda dengan local area discussion network. Dan ada komponen sistem pendukung yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Perangkat keras sendiri ini terdiri dari komputer, fasilitas konferensi, pengaturan fisik yang ada seperti ruangan, meja, kursi yang mendukung diskusi kelompok dan kerja tim. Terus ada perangkat lunak yang berisikan question elektronik, alat brainstorming elektronik, organizer gagasan, alat untuk menetapkan prioritas, alat formulasi kebijakan, dan terakhir ada manusia yang sebagai pihak fasilitator dan staf ahli. Mengapa harus menggunakan GDSS ini? Karena keuntungan dalam sistem ini pertama, anonimitas, kemampuan untuk bertukar gagasan. Kedua, komunitas paralel, berbicara secara terus-menerus. Ketiga, automated recording, sebuah sistem yang dapat mencatat pesan baik secara tertulis ataupun tidak. Keempat, lebih struktur yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Dan ada pun juga kerugiannya pada sistemnya. Pertama, komunikasi lebih lambat. Kedua, penolakan terhadap perubahan. Ketiga, kurangnya kekayaan media. Keempat, kemungkinan meningkatnya konflik. Kelima, kemungkinan hilangnya beberapa peserta kunci. 6, penyalahgunaan teknologi. Dan terakhir ada biaya fasilitas. Baik teman-teman, di sini ada contoh. Kita ambil perusahaan IBM, salah satu perusahaan yang menggunakan sistem GDSS ini. Jadi, mereka mengangkat topik short wall control. Mereka menggunakan dua cara. Yang pertama, diskusi secara lisan, dan kedua adalah grup diskusi support system. Cara pertama, mereka bisa menghabiskan waktu diskusi selama 2 jam, dan itu pun hasilnya kurang memuaskan. Sedangkan yang grup diskusi support system, mereka dapat berdiskusi hanya 10 menit dengan hasil yang lebih struktur. Mengapa? Karena pada penggunaan sistem ini mereka pertama melakukan pertemuan antara fasilitator dan manajer. Mereka membuat keputusan, kesepakatan topik apa yang akan mereka bahas di diskusinya. Setelah disetujui, maka mereka melakukan brainstorming. Mereka mengumpulkan saran, mengumpulkan komentar, terus menyusun kembali daftar dari komentar tersebut. Kemudian tahap terakhir yaitu mereka menyampaikan kepada kelompok skala prioritas mana nih untuk permasalahan yang kita angkat ini. Dan hasil diskusi pun hanya berjalan 10 menit dan mereka sudah mendapatkan solusinya. Itulah perbedaan antara kita berdiskusi secara lisan dan menggunakan sistem grup diskusi support system ini. Mungkin teman-teman cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Lara, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.